Dan insya Allah semua rijal di sini hafal. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu. Lelaki itu jadi pemimpin karena Allah berikan kelebihan kepada dia. Ada fadl minallah. Ingat, bima faddalallah, itu fadl, itu karunia, bukan karena kita rejal, tapi karena Allah yang kasih sama kita. Wabima anfaqu. Yang kedua, karena dia menginfakkan harta kepada istrinya. Berkaitan dengan karunia yang Allah berikan kepada laki-laki. Perempuan itu kurang. Perempuan itu naqisatu aqlin wa din. Perempuan itu akalnya kurang, agamanya kurang. Pernyataan Nabi SAW ini, dan di hadis lainnya mengatakan khuliqatil mar'a min dhila, perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Pernyataan Rasul SAW ini bukan untuk merendahkan wanita, sama sekali tidak, tapi agar rejal tahu diri. Dia akan ngambek, dia akan nangis, dia kalau sakit hati kepingin pulang ke rumah orang tuanya. Ya, dia sedikit-sedikit mungkin manja, itu perempuan. Dia lupa dengan kebaikan suaminya, itu perempuan. Ketika laki-laki tidak memahami ini, berantakan rumah tangga. Nah, ketika wanita mengatakan pulangkan aku, ceraikan aku, sebenarnya dia sedang mengatakan perhatikan aku, Bang. Peluklah aku, Bang. Cekelono aku, Bang. Pegang lono aku. Rejal-rejal kadang-kadang nggak paham. Harimnya minta pulang, sudah pulang sana. Ada rejal yang diangkat derajatnya sama Allah agar faham bagaimana tentang wanita itu. Ketika wanita minta pulang, ketika dia mungkin di kamar sendirian, lu rejalnya hendaklah faham dia ini kurang, memang seperti itu. Dan harus disikapi seperti itu. Ayat itu dibaca, difahami, diamalkan. Bagaimana mengamalkan? Jadilah pemimpin yang baik. Perempuan itu butuh perhatian. Perempuan itu butuh cinta. Iya. Orang tuamu nomor satu. Tapi di rumah keluargamu istrimu nomor satu. Bagaimana engkau punya istri merasa dia orang nomor satu di rumah itu? Tapi ketika di rumah orang tua, jelas abah sama ibumu orang nomor satu dalam kehidupan dunia ini. Tapi bagaimana engkau memberikan cinta kepada istri? Nabi SAW nggak canggung ya, untuk mengatakan cinta di depan para sahabatnya. Ketika ditanya man ahabbun nas ilaik, siapa orang yang paling kau cinta? Aisyah. Subhanallah. Dan Nabi benar-benar tahu dengan wanita. Aisyah pernah angkat suara di rumah. Bayangkan ya, ketika di rumah Nabi sebagai seorang suami, Aisyah sebagai istri. Beliau Rasulullah SAW di semua tempat, tapi beliau memposisikan diri sebagai seorang suami. Bagaimana ketika Aisyah angkat suara, Nabi SAW diam. Datang Abu Bakar mau menggampar putrinya sampai mengatakan, atarfa'ina sautaki ala Rasulillah ya binta ummi Ruman. Berani-beraninya kau angkat suara di atas Rasul SAW, wahai putrinya ibunya Ruman. Apakah Nabi SAW mengatakan, oh barakallahu fiik, fadl ini patepak anak ini? Udah. Nabi langsung pasang badan. Itu seorang laki-laki. Maka tolong jangan sampai engkau baik di depan orang, jangan sampai istrimu di rumahmu tidak mendapatkan kebaikan itu. Rasulullah SAW mengatakan khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama keluarga, bukan sama muridnya, bukan sama sohibnya, bukan sama orang tua. Sama orang tua kewajiban sudah. Tapi bagaimana engkau bisa baik sama istrimu yang istri itu seperti budak? Wallahi jawab. Perempuan itu nggak bisa melepas diri. Perempuan itu nggak bisa keluar rumahnya kecuali izin sama suami. Gimana engkau bisa berbuat baik kepada orang yang di bawahmu, yang dia harus nurut sama dirimu, tapi engkau berbuat baik sama dia, engkau memuliakan dia. Wa ana khairukum li ahli. Dan kata Nabi SAW, aku orang yang terbaik buat keluargaku. Dan buat para rejal di sini, jangan sampai pada hari kiamat kita itu disidang, dan semua akan disidang, semua akan berbicara sama Allah tanpa ada penerjemah. Jangan sampai ternyata yang di hadapan kita adalah istri kita yang nuntut kita.
Kadang-kala perempuan itu sabar. Jadi perempuan itu lebih mudah bersabar daripada bersyukur. Maka ada perempuan yang sabar 19 tahun, Ustaz, anak didolimi sama suami anak sabar Ustaz demi anak-anak, tapi anak tuntut hari kiamat. Ada perempuan yang seperti itu. Dia sabar, tapi untuk syukur kadang-kala kurang. Jangan sampai itu harim nuntut kita. Karena apa? Allah mengatakan wailul lil mutaffifin. Celaka buat orang-orang yang curang. Siapa orang-orang yang curang ini? Alladzina idza iktalu 'alan nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kalau dia nuntut haknya, oh Masya Allah dia penuhi hak anak, pinter nuntut haknya. Ngomong sama istri, engkau harus kayak gini, kayak gini, kayak gini, pinter. Tapi ketika bicara kewajiban dia sebagai seorang suami, dia tidak lakukan itu. Dan dia tahu harimnya butuh sama dia. Jadi dia bertindak semena-mena. Jangan sampai itu terjadi.